waktu berjalan tanpa terasa. Hari demi hari berlalu. Dan perlahan, hidup Bu Sari serta anak-anaknya mulai menemukan ritme baru. Pekerjaan Bu Sari di warung memang tidak membuat mereka jadi berkecukupan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang terpenting, sekarang Bu Sari tidak lagi pulang larut malam. Ia bisa makan bersama anak-anak, mendengar cerita mereka, dan beristirahat dengan lebih layak. Rina semakin rajin belajar. Setiap pulang sekolah, ia langsung membuka buku. Ia tahu, semua pengorbanan ibunya tidak boleh sia-sia. Doni juga begitu. Meski masih kecil, ia mulai mengerti arti tanggung jawab. Ia membantu menyapu rumah, mencuci piring, dan tidak lagi banyak mengeluh. Suatu sore, saat hujan turun pelan, mereka bertiga duduk di ruang tengah. Lampu kecil menyala, suara hujan menenangkan. Bu Sari sedang menjahit seragam Doni yang sobek, Rina membaca buku, dan Doni mengerjakan PR. Tiba-tiba Rina menutup bukunya dan menatap ibunya. "Bu, Rina mau bilang sesuatu." Bu Sari mengangkat wajah. "Kenapa, Nak?" "Terima kasih ya, Bu," kata Rina pelan. "Rina tahu hidup kita gak mudah, tapi ibu gak pernah nyerah. Rina janji, Rina akan belajar sungguh-sungguh supaya bisa bikin ibu bangga." Doni ikut menoleh. "Doni juga, Bu. Doni mau jadi anak yang baik, biar ibu gak sedih lagi." Mendengar itu, tangan Bu Sari berhenti menjahit. Dadanya terasa penuh. Ia menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu yang harusnya berterima kasih sama kalian," katanya lembut. "Kalian itu alasan ibu masih kuat sampai sekarang." Ia lalu mendekat dan memeluk mereka berdua. Dalam pelukan itu, tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Cukup rasa saling menguatkan. Beberapa tahun kemudian, Rina lulus sekolah dan mulai bekerja. Gajinya memang belum besar, tapi hari pertama menerima upah, ia pulang dengan wajah berseri. Ia menyerahkan amplop kecil pada ibunya. "Ibu, ini gaji pertama Rina, buat ibu," katanya. Bu Sari terkejut. "Loh, Nak, simpan saja buat kamu." Rina menggeleng. "Enggak, Bu, dari dulu ibu nggak pernah mikirin diri sendiri. Sekarang biar Rina yang bantu." Air mata Bu Sari jatuh, tangannya gemetar saat menerima amplop itu. "Terima kasih, Nak, ibu bangga sekali sama kamu." Doni yang melihat itu ikut tersenyum. Dalam hatinya, ia berjanji akan mengikuti jejak kakaknya. Malam itu, mereka makan bersama dengan lauk yang sedikit lebih istimewa dari biasanya. Tidak mewah, tapi penuh rasa syukur. Setelah makan, mereka duduk melingkar seperti kebiasaan. Bu Sari memandang anak-anaknya satu persatu, lalu berkata pelan tapi penuh makna. "Nah, ibu mau bilang sesuatu. Hidup itu memang gak selalu mudah. Kadang kita jatuh, kadang kita capek, kadang kita ngerasa sendiri. Tapi selama kita masih punya keluarga, selama kita saling pegang tangan, kita pasti bisa lewat semua itu." Rina dan Doni mendengarkan dengan serius. Ibu belajar satu hal, lanjuti Bu Sari kuat. Itu bukan berarti gak pernah nangis. Kuat itu artinya tetap berdiri walau hati kita sering sakit. Dan jangan pernah malu hidup sederhana. Yang penting hati kita kaya, penuh rasa syukur dan cinta. Rina mengangguk. Ibu ngajarin Rina kalau bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi soal cukup dan saling peduli. "Iya, Nak," jawab Bu Sari. "Dan satu lagi, jangan pernah lelah berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan, suatu hari pasti kembali ke kita. Mungkin lewat jalan yang gak kita sangka." Doni ikut bicara dengan polos. "Berarti kalau Doni baik sama teman-teman, nanti Doni juga dapat teman yang baik ya, Bu?" Bu Sari tersenyum. "Iya, Nak, dunia ini memang gak selalu adil, tapi hati yang baik gak akan pernah sia-sia." Malam semakin larut. Sebelum tidur, Bu Sari berdoa seperti biasanya. Kali ini doanya lebih panjang. Ia bersyukur karena sudah sampai sejauh ini, karena masih diberi kesempatan melihat anak-anaknya tumbuh. Di atas cikar sebelum memejamkan mata, Bu Sari berkata pelan, "Ibu cuma punya satu harapan. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah lupa sama keluarga. Karena keluarga itu tempat kita pulang, seberat apapun dunia di luar sana." Rena menjawabi, "Iya, Bu, Rina janji. Doni juga janji." Dalam gelap, Bu Sari tersenyum. Hatinya terasa damai. Ia teringat masa-masa berat dulu, saat ia harus menangis sendirian di dapur, saat ia hampir jatuh karena sakit,
saat ia merasa tidak sanggup lagi. Tapi kini ia sadar, semua itu tidak sia-sia. Semua air mata, semua lelah, semua doa mengantarkannya pada hari ini. Hari di mana ia melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Hari di mana ia mengerti bahwa arti sebuah keluarga bukanlah tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang tetap bersama meski masalah datang silih berganti. Keluarga adalah tempat belajar sabar, tempat belajar memaafkan, tempat belajar saling menguatkan. Keluarga adalah alasan seseorang bangkit saat ingin menyerah. Dan keluarga pula yang membuat hidup, sesederhana apapun, terasa begitu berharga. Di balik senyum Bu Sari yang kini lebih tulus, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan. Kisah seorang ibu yang mengajarkan lewat hidupnya sendiri bahwa cinta, doa, dan kerja keras bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Dan dari rumah kecil itu, lahirlah pelajaran besar tentang hidup, bahwa selama kita masih mau berjuang dan tidak melupakan arti keluarga, selalu ada harapan di setiap langkah, dan selalu ada cahaya di balik gelapnya jalan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap air mata, setiap lelah, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus pasti akan menemukan jalannya sendiri menuju kebaikan. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak mudah, tapi pasti indah pada waktunya. Jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Jangan menyerah hanya karena lelah. Teruslah melangkah, walau pelan. Teruslah berharap, walau keadaan belum berubah. Karena selama kita masih mau berjuang dan tidak melupakan arti keluarga serta kebaikan hati, selalu ada cahaya yang menunggu di ujung jalan. Tetaplah jadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan penuh cinta. Karena dari situlah masa depan yang lebih baik akan tumbuh.